begini ya. Bukan maunya apa begitu. Kadang ada niatnya benar, tapi salah ya, kayak tadi kan. Ada niatnya tidak benar, tapi jadi benar ya. Apa itu? Ada orang di sini banyak kan makin tahu kayak apa aja jadi si bola itu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasanya kita datang ke tempat ini tidak lain dan bukan adalah takarrub kepada takarruban ila zikir kepada Allah, takarrub kepada ibadah kepada Allah. Oleh karena itu orang mau ibadah kepada Allah janganlah dipersulit, buatlah mudah. Karena Allah memberi kemudahan kepada kita. Sebagaimana dari dulu sampai sekarang, Abah selalu bilang bahwasanya orang ibadah kepada Allah itu tidak mengenal keturunan apa, pekerjaan kamu apa. Benar enggak? Terus bagaimana kalau misalnya satu contoh di jamaah sini ada yang kalinya juga, mohon maaf ini ya, perempuan malam, ada kan? Banyak dulu ya. Kadang nanya, saya bilang ya sudah, pekerjaanmu, tapi ibadah tetaplah ibadah. Maka sertailah perbuatan maksiat itu dengan taat kepada Allah. Betul nggak? Oh, hari ini ibadah, habis ibadah maksiat lagi, terus sampai akhirnya maksiat itu akan sirna oleh ibadah kamu kepada Allah. Jangan lantas nunggu nanti kalau seperti pekerjaan ini baru saya mau ibadah. Tidak. Di mana kamu punya ingin berbuat baik, maka berbuat baiklah. Apapun kondisi kamu saat ini. Betul nggak begitu? Betul apa enggak? Alhamdulillah jemaah. Dulu masih di sini sudah sedikit ada rombongan wanita seperti itu. Khusus malam Senin dia libur, malam berikutnya lembur lagi, malam Senin libur, malam berikutnya lembur, sudah terus ya. Yang penting saya tidak mengajarkan kamu menyuruh kamu untuk melakukan itu, tapi sebelum kamu kenal aku, itulah yang Allah takdirkan atas kamu. Betul? Alhamdulillah. Akhirnya ada yang sudah umroh, ya. Ada sekarang yang sudah jadi yang pembisnis. Itu semua dari apa? Karena ada cinta. Jadi kemarin saya ngobrol, ada yang bilang kalau di video itu hati-hati pakai pelet. Oh iya, pelet saya adalah pelet cinta. Jangankan orang, ya, binatang saja kalau kita cintai dengan kasih dan sayang tulus hati, kucing dia. Ya, ada kucing liar, kita kemudian kasihkan, sayang kita. Begitu ada kita yang akan nyamperin sama kita. Ini kucing. Paham tak maksud apa? Kamu yang merasakan kecintaan ini, kamu yang merasakan. Maka taklukkanlah dirimu dengan cintamu kepada Allah. Setuju? Tahu? Tadi Kesari itu bilang, apa yang Allah ini kok selalu keturunan gitu, ya? Kesari cerita gitu tadi ya. Pak, dulu Bapak sebelum nikah sama Ibu, berarti Bapak pacaran ya?
Jujur-jujur nah. Pacaran atau enggak? Oke. Ketika hati ini terpaut cinta kepada seseorang, maka apa yang disenangi, apa yang dipinta, apa yang dicintai pasti akan dikasih. Kalau tidak ada, itu diada-adai. Setuju? Benar nggak apa itu? Oke. Kalau seandainya kamu kepada Allah seperti itu, jadi kuncinya apa? Bagaimana membuat Allah senang sama kamu, suka sama kamu, cinta sama kamu. Kalau Allah sudah suka, sudah senang, sudah cinta sama kamu, sama halnya jika kamu mencintai seseorang. Kalau kamu sudah cinta setengah mati, sudah suka, kepala dan kaki jadikan kepala untuk membela yang dicinta. Bagaimana caranya Allah? Betul nggak itu? Satu, harus tahu hal-hal yang tidak Allah suka. Apa di antara yang paling Allah tidak sukai? Jangan kau menyekutukan Allah dengan selain Allah. Betul? Betul? Allah itu maha pencemburu. Allah itu maha pencemburu. Mudah cemburu Allah. Jadi Allah tidak mau cintanya diduakan, itu Allah. Ini ada ceritanya seorang wali. Mau saya lanjut? Mau saya lanjut? Ini seorang wali Allah. Satu ketika wali ini senang kepada burung perkutut itu gimana bunyinya burung? Burung gitu ya. Saking senangnya kepada burung, pagi-pagi belum subuh dia sudah naikin ke burung, dimandiin, dinaikin. Akhirnya burung dan burung pikirnya hatinya tertuju kepada burung itu. Karena Allah cemburu hanya diputus sama Allah. Kalau diputus, supaya apa? Supaya kembali lagi cintanya, hatinya kepada Allah. Jadi kalau seumpamanya kamu menyukai sesuatu sampai meninggalkan istiqomah kamu, ya, demi kau belain bisnis kamu, seakan-akan itu yang akan mengangkat derajat kamu, maka jangan heran jika suatu saat Allah putus bisnis kamu itu. Supaya apa? Hatimu, cintamu, istiqomahmu, madep-madepmu kembali kepada Gusti. Gitu. Kenapa? Karena orang istiqomah itu tidak gampang. Jangan kamu kira orang istiqomah itu mudah. Wallahi wa nabi demi Allah, istiqomah tidak semudah yang kita ucap. Istiqomah itu orang yang terpilih. Kalau tak dipilih Allah tidak bisa menjadi orang istiqomah. Sampai jamaah ini ada sampai yang belasan tahun di udah. Dari belum lahir sampai belum masih dalam kandungan lahir sampai punya anak ikut kaji juga sampai berapa generasi. Ini kalau bukan tatanan kehendak kodrat iradat Allah, tidak akan kamu bisa istiqomah sampai bertahun. Saya berani sumpah. Oke lah, kalau yang pernah di pesantren, yang pernah dari kitab Kembusha istiqomah, saya masih maklum karena kamu tahu bahwa apa faidahnya, fadilahnya, keutamaannya orang yang istiqomah. Wajar. Tapi tidak sedikit dari jamaah ini boro-boro di pesantren, boro-boro ngaji kita, kadang baca bismillah saya nggak kasih. Tapi bisa istiqomah, ini luar biasa. Maka di sini saya bicara kesimpulan, orang istiqomah bukan bisa melakukan istiqomah karena orang paling tahu ilmunya. Tidak, istiqomah itu pilihan kehendak Allah.
tanpa dikehendaki kita tidak bisa jadi orang yang istiqomah. Gak gampang. Saya bilang gak gampang, gak gampang. Contoh nih, saya kasih contoh. Karena maunya diri, bukan maunya Allah. Yuk kita bikin yasinan. Dan bikin yasinan 50 orang. Betul? Muter. Putaran pertama, begitu putaran selesai, untuk mengangkat kedua kalinya sudah mulai berkurang di anggotanya. Udah mulai males. 10 kali, 20 kali putaran dapat setengah tahun ada, udah mulai males itu. Makanya ada yasinan dikasih iming-iming, ada arisannya, ya kan? Sehingga datang ke yasinan itu bukan karena istiqomahnya, karena ada arisan di situ. Betul nggak itu? Pertanyaan saya, di sini ada iming-iming apa? Kali saya iming-iming, yuk jamaah ikut saya. Kalau kamu ikut saya laku lunas, kali saya ngomong begitu. Maka saya bilang jamaah, kalau kamu sudah istiqomah, andaikan kamu jatuh miskin, masih istiqomah, kan gitu? Masih istiqomah? Kok sedikit kan ya? Hah? Tidak usah kamu takut. Kalau kamu sudah istiqomah, tidak perlu ada khawatir dalam hidup ini. Istiqomah itu ainul keramat, jiwa dari kekeramatan. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kenyalehan atau 1000 keindahan istiqomah. Luar biasa. Dan semua wali Allah istiqomah. Lalu ada beberapa tafsir istiqomah. Saking istiqomahnya orang itu sampai sarungnya ada ganti-ganti, sejadahnya ada ganti-ganti, ya, bahkan tempat minumnya pun ada ganti-ganti. Ke masjid pakai merah terus, gak ganti-ganti. Bagaimana tuh Pak? Itu kan istiqomah akhir, ya, istiqomah mantep pada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Ingat Allah berkata, jalan menuju kemuliaan teramat sulit dan suka, penuh dengan tanjakan-tanjakan, banyak rampok dan penyambutnya, sedikit teman dan penolongnya. Beruntunglah orang yang mampu melewatinya. Tutup telingamu, arahkan, satukan pandanganmu, mantapkan hati kamu. Biarkanlah apapun suara yang datang, apapun kehidupan yang menghadangkan kamu, lewati dengan mantap-mantapmu, maka kamu bisa menaklukkan jalan ini. Kalau sudah istiqomah itu luar biasa. Saya katakan semua wali Allah itu pasti istiqomah. Kalau istiqomah tidak bakalan bisa jadi wali. Syaikhul Qadir istiqomah luar biasa. Malam tak pernah tidur. Syaikhul Qadir malam tak tidur. Awal pada tak tidur ngapain? Kalau bikin kantong beda. Yang penting kita sedikit ikuti, betul. Oleh karena itulah wahai jamaah, beruntunglah kalian, beruntunglah semua jamaah yang saya cintai. Di dalam situasi zaman seperti sekarang, teknologi serba canggih, ya, hiburan ada di sekitar kita. Kemana kita mau tinggal berjalan, nggak perlu punya mobil. Kemana kamu pergi tinggal angkat telepon, datangkan Grab. Tapi kau luangkan waktumu untuk tetap istiqomah seperti ini, luar biasa, sangat luar biasa. Kalau bukan pilihan dari Allah. Jadi ketika orang mengatakan innal ladzina qalu rabbuna, sesungguhnya Tuhanku adalah Allah, dia meyakini sepenuhnya tiada Tuhan selain Allah. Dia meyakini sepenuhnya bahwa Allah tempat kita mengabdi, tempat kita menyembah, tempat kita minta pertolongan. Meyakini sepenuhnya
itu orang yang dipilih. Kenapa? Dia sudah iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Kenapa saya katakan orang yang dipilih? Contoh, Rasulullah itu pernah berdoa meminta kepada Allah agar pamannya Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Lahab diberikan hidayah supaya bisa masuk Islam. Apa jawaban Allah? Ya Muhammad, kamu cuma menyampaikan aku yang berkehendak kepada Abu Jahal dan Abu Lahab mau saya kasih hidayah atau tidak untuk masuk Islam. Ini kehendak Allah. Berarti suka-suka syukur apa? Makanya jangan mengeluh. Orang yang beriman, boleh tanya saya, walaupun orang itu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah ngapa-ngapain, mati masuk neraka, ujung-ujungnya nanti tetap masuk surga. Betul dari saya? Ujung-ujungnya, walaupun bapak dulu-dulu, ini saya ceritanya begitu. Tapi akhirnya akan diberi oleh Allah kesenangan-kesenangan, keindahan-keindahannya surga, kesenangan-kesenangan surga. Kenapa? Karena ada iman. Kenapa dikasih? Karena iman yang dia miliki, kehendak hidayah dari Allah. Oke, karena dipilih. Nah, setelah kita ini, begitu kamu sudah mengatakan, meyakini sepenuhnya sudah Allah, tingkatkan iman itu dari menjadi yang dipilih supaya menjadi yang terpilih di antara yang dipilih. Dengan cara apa? Kalau saya bisa bicara tauhid, abaikan semua yang lain. Mana setan yang datang deh. Tauhid itu penting. Mau saya lanjut? Sampai mana lupa sudah. Saya paling capek saya kalau lagi udah ngomong masalah Tuhan, ribut dengan urusan teknik. Sampai mana tadi? Hah? Orang beriman, orang yang mengatakan siapa Tuhanmu Allah? Siapa Allah yang menciptakan alam bumi seisinya? Siapa Allah? Tempat saya menyembah, tempat saya mengabdi, tempat saya minta pertolongan, tempat saya bersandar. Siapa Allah yang memberikan hidup dan mati? Siapa Allah yang memberikan rezeki? Siapa Allah zat yang berkuasa di atas yang berkuasa? Meyakini seyakin-yakinnya berarti itulah orang yang dikehendaki, orang yang dapat hidayah, orang yang dipilih. Nah, lalu tingkatkan itu dengan apa? Sumastaqomu, kemudian kamu istiqomah. Sumastaqomu, kemudian orang istiqomah, menindaklanjuti. Tidak bisa tapi istiqomah tanpa Allah yang berkehendak. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Kata saya tadi, la haula wa la quwata, tidak ada daya dan upaya illa billah, betul? Kecuali daya upaya. La haula wa la quwata illa billah. Kenapa bukan hanya la haula illa billah? Lagi itu ada dua makna. La haula tidak punya daya. Daya ini semua merupakan kekuatan. Kita sebagai manusia tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Kekuatan apapun, mengedipkan mata tidak punya, tidak bisa. Wala quwata, kenapa kau bisa datang? Wala quwata, dan tidak punya upaya, betul nggak? Tidak ada daya dan upaya. Upaya melakukan apa-apa. Upaya ini satu lagi, kita upayakan semaksimal mungkin, ya kan? Upaya itu
sesuatu. Usaha itu ya sesuatu yang direncanakan, betul nggak? Itu upaya. Jadi kekuatan nggak punya, upaya pun nggak ada. Ada orang yang punya kekuatan, tapi punya upaya. Contoh, orang di penjara, dia nggak punya kekuatan, tapi punya upaya, dia bisa mengendalikan di luar penjara. Betul? Nah, itu. Badan nggak berdaya, nggak berbuat apa-apa, tapi dia punya pemikirannya, pemikiran yang berjalan. Ini upaya. Ini satu contoh gambaran. Itulah kamu dan aku. Kita tidak punya daya dan kekuatan apapun. Bukan hanya itu, upaya kita, upaya berkeinginan pun tidak bisa. Jadi ketika kamu punya keinginan merencanakan ABC, itulah kekuatan Allah. Maka saya mengatakan istiqomah itu adalah kehendak Allah. Jadi kamu bisa istiqomah, berarti kamu termasuk orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang-orang yang terpilih di antara yang dipilih. Nah, sama orang yang dikehendaki beriman, walaupun sudah dosanya sabar-sabar, puasa nggak pernah, masuk neraka, tapi ujung-ujungnya dia tetap akan merasakan indahnya. Nah, sama. Ini kita kembali istiqomah. Kalau istiqomah, apa yang kamu takuti? Sebab kata Allah, Allah tahu la tazal. Betul. Katanya tatazalu alaihul malaikah. Allah akan kirim malaikat. Kenapa takut? Allah kirim malaikat untuk menjaga kalian, baik yang terlihat ataupun yang tidak. Terus kata Allah, Allah tahu la tazal. Jangan takut, jangan khawatir kalau kamu mampu pertahankan istiqomah. Hari ini ada kesulitan, hari ini kita diundang, hari ini ada masalah. Jangan takut. Masalah hari ini adalah Allah punya urusan. Selesai tidak ada masalah, urusan Allah, bukan urusan kamu dan aku. Kau dan aku cuma menjalankan apa yang Allah kehendaki. Jalani saja. Pahit jalani pahitnya, manis jalani manisnya. Ujung-ujungnya apa? Katanya Allah, wa'absiru, bergembira saja kamu. Tidak usah takut. Hei orang yang hari ini dikejar hutan, bahkan rumahnya pun 4 pojok, 8 penjuru ditunggu orang yang menagih hutan. Jangan takut, jangan khawatir. Kamu punya anak, hidup kontrak, suami muda tanggung jawab, jangan khawatir. Selagi kamu Allah kehendaki menjadi orang yang istiqomah. Lalu disuruh apa? Dalam situasi apapun disuruh apa? Wa'absiru, bergembiralah, senang hatilah kamu. Bagaimana bisa senang? Bagaimana bisa gembira kalau kamu tidak meyakini, tidak merasakan betul-betul bahwa apa yang terjadi atas kamu itu Allah Maha Baik, takdirnya tak masalah. Coba sekarang kamu rasakan sendiri. Dulu sebelum saya kasih istilah itu, begitu kamu sudah meyakini istilah Allah Maha Baik, takdirnya tak masalah, kamu dalam keadaan kepepet, dalam keadaan susah. Begitu kamu ingat, meyakini itu, ada gak ringan beban kamu? Ada gak harapan untuk esok? Ada gak suatu keyakinan, harapan, keadaan pasti berubah? Ada gak? Lalu siapa yang memberikan harapan itu? Yesus. Tidak mungkin Allah memberikan harapan tanpa mewujudkan apa yang telah Allah berikan harapan. Karena Allah itu inna Allah la yukhliful. Allah tidak pernah ingkar janji. Emangnya kamu dan saya, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah yang memberikan harapan atas kamu, Allah juga yang mewujudkan harapan itu. Maka dari itu, hadapkan semuanya itu kepada Allah, baru kamu akan merasakan dan meyakini sepenuhnya
bahwa apa yang saya katakan tadi itu harapanmu Allah yang beri, harapanmu Allah pula yang mewujudkan, baru kamu merasakan. Ini kalau kita yang merasa mewujudkannya, bapak belum. Saudaraku, saya kadang cerita sama Mbak, saya cerita di sini lagi ngobrol, ya kayak imam kadang ya, termasuk Ustaz Nata, jangankan bangun seperti ini, jangankan, mohon maaf ya, jangankan bangun segini ini, bikin lapangan segini gini. Kalau Allah nggak mengendaki, celana kolor sobek aja nggak kuat untuk percaya. Hei, saudara, orang banyak uang tidak jaminan dia akan beli yang dia inginkan. Percaya? Percaya nggak? Uang banyak, dia punya uang, belum tentu dia kuat membeli celana kolor. Ya masa tidak percaya? Hah? Dia punya uang, tapi belum tentu dia kuat beli celana kolor kalau tidak Allah yang memberikan gerakan kehendak kekuatan itu. Percaya benar? Percaya benar? Ya sekarang kamu bilang, nanti kalau kamu sudah merasa benar juga ya. Saya ketika saya punya uang, sebelum punya uang saya ingin beli. Dan begitu saya punya uang, rasa keinginan itu lupa. Begitu sudah habis tiga, lupa saya kolor belum beli, duitnya belum habis. Betul? Nah, wasiu berbilang bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah janjikan atas kamu orang yang istri. Nah, bicara soal surga. Kalau tadi orang yang beriman tadi sudah dikasih surga sama Allah, walaupun harus masuk neraka dulu, dosanya susah berkabur, betul tak? Katanya kita sudah nggak sholat nggak apa, ujungnya tetap masuk surga. Tapi maaf, jangan biar nggak sholat ujung-ujungnya masuk surga. Ntar dulu, mungkin sudah tinggal kesemnya nggak tahu. Ya, inilah kelebihan rahmat yang Allah berikan terhadap orang yang Allah berikan hidayah, sehingga tetap ujungnya dikasih hadiah berupa surga oleh Allah. Oke. Begitu juga orang yang istiqomah bicara surga bukan hanya di dunia akhirat nanti, di dunia pun Allah akan kasih, asal kamu bisa melewati penderitaan, tantangan, halangan, dan godaan yang menghalangi kamu. Kadang kebanyakan rintangan dia mampu lewat, tantangan mampu dia terobos, ya, penghalang mampu dia lewati. Begitu nyampe godaan, kadang dia lolos, bukan lulus. Lolos dan lulus beda. Lolos, contoh godaan, apa pernah bilang? Presiden datang, pejabat datang, konglomerat datang ke tempat ini, atau orang, mohon maaf lah, begini jadi, begini yang sakit sembuh, ini godaan. Godaan makrifat tauhid kepada Allah. Saya bilang, kalau kamu ada orang sakit lalu sembuh sebab kamu, jangan kembalikan semua kepada Allah. Jangan merasa kamu bisa menyembuhkan orang, jangan merasa kamu bisa menolong orang, membantu orang. Kembalikan, itulah pertolongan Allah, itu kuasa Allah. Jangan tergoda. Jangan banyak bangunan segini besar ini godaan. Godaan apa? Bukan tidak, bukan gitu. Godaannya seperti apa? Apakah kamu betul-betul merasa ini kuasa Tuhanmu? Apakah kamu merasa ini kehebatan dirimu? Pada merasa, oh ini hasil kerja kerasmu, berarti kamu lolos, bukan lulus. Percaya? Percaya? Koda, dah mengurang koda. Mana bilang? Ya Allah, saya tidak minta padamu jadi kiai. Saya tidak minta padamu tamu datang ke tempat ini.
Saya tidak minta presiden, ya, tidak minta pejabat, konglomerat, para dermawan datang ke tempat ini, tapi Engkau yang mendatangkan. Dan saya tidak bisa menolak apa yang Kau kehendaki. Tapi kalau sekiranya hatiku Kau buat berharap kepada mereka, tolong jangan Kau datangkan ya Allah, biarkan hati mereka berharap kepada. Biasanya, saya lanjut. Biasanya, begitu punya pengikut santri jamaah sukses, dermawan, dijadikan ATM, dijadikan kebun, sangat berarti kamu tidak lulus. Kemarin ada yang cerita, alhamdulillah aku bilang nanti kamu punya rumah. Padahal saya baru golkar susah sekali. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya rumah, punya mobil, rumah sudah punya dua. Apa? Saya tanya, pernah Allah minta sesuatu padamu? Paham gitu? Paham tak? Itu pada punya jamaah sukses, jangan sampai jaga marwah tauhidmu kepada Allah. Biarlah Allah saja yang kamu datangi. Kalau kamu bisa jadi gula, semua itu akan datang kepada. Kalau kamu bisa jadi sumur, maka timba itu akan datang menyambut sumur. Gak ada yang namanya air sumur yang boleh timba. Paham masalah? Paham? Jamaah, I love you. Ini tauhid, ini penting, ya. Sholat itu wajib, ya. Rukun Islam itu adalah wajib. Tapi tauhid kamu adalah fondasi dari semua itu. Kalau fondasinya hancur, retak, maka bangunan itu tidak akan retak. Percaya? Percaya pada? Tapi kalau fondasinya kuat, keimanan kamu, ketahuan yang kuat, tinggi apapun tidak akan retak, tidak akan goyah. Makanya pertama kamu lahir dikenalkan kepada siapa? Dikenalkan kepada Allah. Betul? Betul? Jadi yang pertama kalian harus dikenalkan adalah makrifat kepada Allah, tahu kepada Allah. Itu bukan kelasnya, itu rasanya sudah kiai enak saja. Kalau masalah pengajar kalian mengenalkan tentang tauhid, tentang Allah, makrifat, harus tua. Kita lahir saja sudah dikenalkan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Betul? Jadi ada di dalam kandungan saja sudah dibacain. Sholawat dibacain, surat Maryam dibacain, surat Yusuf, bacain surat Yusuf, biar anak diganti kalau lahir. Bacain surat Maryam, biar ganti kalau lahir, biar lahir. Hidupnya nyungsep. Jangan salah surat Yusuf dan Maryamnya. Ini anak saya baca terus, alhamdulillah. Selama saya hamil, saya baca terus surat Maryam. Biar jadi anak yang soleha. Biar begitu lahir, besar, berani sama orang tua. Jangan surat Maryamnya. Lihat ibunya dulu, berani tidak ke bapaknya dulu. Kalau berani ke suaminya, maka anak kamu akan berani sama. Misalnya anaknya melawan, gimana? Kesel nggak? Mak kesel nggak mak? Oke. Kalau kamu kesel mak dilawan anak, ketika kamu mendelik sama bapak kamu, tanya sama suami kamu, kesel nggak suami? Kesel. Jadi kalau saya nunggu akhirat di dunia ada dibalas. Lu anak saya kepada banget ya, lihat aja bapaknya dulu masih kecilnya bandel nggak?
karena itu ayolah teruskan istiqomahmu. Ayo kita hadapi hidup ke depan ini dengan keimanan, keyakinan, dengan tauhid yang kita jaga benar-benar. Hutang boleh ada, miskin boleh ada, derita boleh ada, tapi iman, keyakinan, ibadah, istiqomah jangan sampai menderita. Taklukkan penderitaan itu dengan iman kamu, keyakinan kamu kepada Allah, istiqomah kamu kepada Allah. Mana yang benar? Istiqomahnya apa utangnya? Kalau kamu istiqomahnya berhenti gara-gara utang yang tidak lunas, berarti utang kamu semakin merdeka ya. Setuju? Hidup sama mana ke? Apa pengen kecil? Udah di ujung. Ya, kita hari sudah dulu ya. Benar, pengen kecil.